hasil analisis kurikulum yang kami dapat dari Sekolah SD Negeri 39 Cilalang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alizah Latifah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nasmawati. Saya Nurhanisa Alia. Saya Hakia. Baik, untuk memulai pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama itu atas nama Nasmawati. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Kurikulum Merdeka muncul sebagai inovasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bebas dan berpihak kepada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pengembangan karakter dan kompetensi pada abad ke-21. Pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata, mahasiswa perlu memahami implementasinya agar mampu merancang pembelajaran yang bermakna di masa depan. Selanjutnya itu tujuan kegiatan wawancara. Yang pertama, mengetahui bagaimana guru memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka di SD. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. Yang ketiga, menghubungkan hasil lapangan dengan teori. Uno pada tahun 2017 pada bab 6 dan 7 tentang penerapan dan tujuan kurikulum. Nah, selanjutnya pemahaman guru terhadap kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berpihak pada siswa. Yang kedua, capaian pembelajaran menggantikan kompetensi dasar lebih fleksibel. Yang ketiga, ada ruang inovasi untuk proyek kelima dan modul ajar. Guru SD Negeri 39 Cilalang memahami bahwa kurikulum Merdeka memberi kebebasan dalam mengatur pembelajaran. Guru dapat berinovasi tanpa terikat oleh buku paket dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita masuk ke strategi pembelajaran. Yang pertama itu berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan pendekatan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, aktif dan kontekstual. Pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Yang ketiga, berbasis proyek, yaitu siswa belajar secara aktif melalui investigasi mendalam terhadap suatu masalah atau pertanyaan dunia nyata yang kompleks, yang kemudian menghasilkan sebuah proyek sebagai produk akhir. Yang keempat yaitu mengaitkan dengan lingkungan. Strategi pembelajaran yang mengaitkan dengan lingkungan adalah cara atau pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi, kondisi, serta pengalaman nyata di lingkungan sekitar siswa, sehingga mereka dapat belajar secara langsung, aktif, dan bermakna melalui hal-hal yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Guru menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Strategi disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan gaya belajar. Guru tidak hanya ceramah tetapi membuat kegiatan nyata yang dekat dengan kehidupan siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan kedua akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Hardia. Dipersilakan. Baik, selanjutnya itu asesmen diagnostik awal. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan gaya belajar siswa. Kedua, dilakukan melalui observasi, soal sederhana, dan percakapan. Hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum memulai mengajar, guru menilai kemampuan siswa agar tahu siapa yang butuh bantuan lebih. Ini membantu guru mengelompokkan siswa dan menyesuaikan materi agar semua anak bisa berkembang. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Dengan tema lingkungan bersih, siswa membuat poster dan kegiatan gotong royong. Hasilnya digunakan siswa lebih kritis, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan keterampilan. Siswa tidak hanya mendengar teori, tetapi
langsung mempraktikkannya dalam kegiatan nyata di sekolah. Nah, selanjutnya pendekatan deep learning dan TCL. Deep learning yaitu memahami konsep secara mendalam. Sedangkan TCL, guru dan siswa belajar bersama secara kolaboratif. Penjelasan pendekatan deep learning membantu siswa memahami makna materi, bukan sekedar hafalan. Sementara itu, TCL menekankan bahwa guru dan siswa sama-sama pembelajar yang saling tertukar pengetahuan. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Contoh penerapan di sekolah dasar pada materi IPA. Dengan mengamati tumbuhan di sekolah, pada matematika dengan menghitung benda nyata. Terus, sedangkan pada bahasa Indonesia itu menulis cerita pengalaman. Guru menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Hal ini membantu siswa lebih mudah memahami konsep karena mereka melihat langsung kaitannya dengan kehidupan nyata. Selanjutnya, refleksi dan evaluasi bersama siswa. Yang pertama itu guru dan siswa melakukan refleksi setelah belajar. Kedua, siswa menyampaikan hal yang disukai dan tantangan yang dihadapi. Ketiga, guru memperbaiki strategi pembelajaran. Refleksi membantu siswa mengenali proses belajar mereka, dan guru dapat mengetahui sejauh mana pelajaran berhasil. Ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa terhadap hasil belajarnya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tentang tantangan implementasi akan disampaikan oleh saudari Nur Anissa Ayah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tantangan implementasi. Yang pertama, adaptasi guru dan waktu perencanaan. Yang kedua, perbedaan kemampuan siswa. Dan yang ketiga, keterbatasan sarana dan juga media digital. Guru membutuhkan waktu untuk menyusun modul ajar dan juga mengatur pembelajaran terdiferensiasi. Nah, tantangan lainnya yaitu perbedaan kemampuan antar siswa dan juga keterbatasan fasilitas sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu peluang dan juga manfaat. Yang pertama, guru bebas berinovasi, dan yang kedua, siswa lebih aktif dan juga termotivasi. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila semakin kuat. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk berinovasi. Pembelajaran lebih menarik, siswa lebih semangat, dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti gotong royong, mandiri lebih mudah diterapkan. Dan yang selanjutnya yaitu